Halo, saya Valeri Florencia Bumis dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Sistem Operasi. Poin-poin yang akan saya bawakan yaitu pengertian dan fungsi dasar sistem operasi, tujuan adanya sistem operasi, beberapa macam sistem operasi, dan sejarah sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi adalah software lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi ini merupakan program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antar user dengan hardware. Fungsi sistem operasi yang pertama ada menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja perangkat, menyimpan program atau aplikasi, menampilkan visualisasi laman, dan mengamankan program. Adanya tujuan sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Yang kedua, memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang ketiga, harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, ada Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Yang kedua ada macOS, yaitu sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat. Yang ketiga ada Linux. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Yang keempat ada Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969. Sistem Multics ini dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Yang kelima ada Android, yaitu sistem operasi komputer lainnya yang merupakan identik dengan smartphone, namun ada juga tablet convertible yang menggunakan sistem operasi komputer Android. Contohnya perangkat Asus Transformer yang berfungsi sebagai tablet. Namun, setelah kamu menambahkan keyboard, tablet tersebut dapat diklasifikasikan sebagai komputer Android. Sejarah sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Yang kedua ada sistem operasi generasi kedua yaitu dari tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua mempergunakan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Yang ketiga ada sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1995 sampai 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Yang keempat, sistem operasi generasi keempat dari tahun 1980 sampai 1980-an dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer. Yang terakhir ada struktur DMA. DMA atau Direct Memory Access dapat diartikan sebagai sesuatu metode pengguna input atau output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Yang kedua ada DMA atau Direct Memory Access ialah sebuah proses khusus atau Special Purpose Processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input dan output.